Hari ini kita akan belajar mengenai hobi, ya, hobi atau kegemaran. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menyatakan hobinya dalam bahasa Jepang. Nah, bagaimana tata bahasanya atau grammarnya? Nah, kita lihat dulu contoh kalimat berikut. Shumi wa kurashiku wo kiku koto desu. Shumi wa, ya, shumi. Ya, shumi artinya hobi saya, ya, hobi saya. Kurashiku, kurashiku itu klasik, ya. Kurashiku wo kiku koto desu. Kiku itu mempunyai arti mendengarkan. Nah, karena mendengarkan itu adalah kata kerja, jadi harus dijadikan kata benda dulu dengan menambahkan koto. Jadi kurashiku kiku koto desu. Hobi saya mendengarkan musik klasik, ya, gitu. Nah, ini struktur kalimatnya. Kata benda hobi, ya, hobi shumi. Shumi itu merupakan kata benda, ya. Shumi wa, nah ini partikel, ya. Partikel wa ini biasanya itu untuk menentukan topik. Jadi sebelum partikel wa itu adalah topik. Nah, jadi topiknya adalah shumi, ya, hobi atau kegemaran. Nah, kata kerja bentuk kamus. Nah, ini kata kerja bentuk kamus. Lalu ditambah koto untuk menjadikan dia kata benda, membendakan kata kerja gitu ya. Lalu diakhiri dengan des. Karena kita belajar kalimat yang baku dan yang sopan sekarang. Nah, ini sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang itu kata kerja terbagi atas 3. Kata kerja grup 1, grup 2, dan grup 3 ya. Nah, gimana kita menentukan kata kerja grup 1? Pasti susah, pasti ada teman-teman mikirnya susah. Nah, sebenarnya itu gampang sekali. Kata kerja yang berakhiran mas itu berarti kata kerja yang sudah bentuk sopan ya. Kalau kata kerja bentuk kamus, nah itu bentuk biasa, bentuk informal. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti cari di kamus kikimas itu akan nggak bakalan ketemu ya. Karena kita cari dulu kikimas itu kata kerja bentuk kamusnya gimana. Nah, tadi sudah dicontohkan pada kalimat yang pertama kiku ya. Jadi teman-teman bisa cari di kamus kiku. Nah, kita perkenalkan dulu kata kerja grup 1, grup 2, grup 3 itu seperti apa. Nah, kalau grup 1 yang merupakan kata kerja grup 1 adalah kata kerja yang huruf terakhirnya, huruf sebelum masnya gitu ya. Huruf terakhir sebelum mas, ini mas, huruf ma dan su, dibaca mas. Itu adalah huruf yang mempunyai vokal i. Nah, ini seperti imas, i, vokal i, kimas, i juga kan, vokal i, gimas, shimas, cimas, nimas, bimas, nimas, dan rimas. Nah, bagaimana caranya untuk merubah ke bentuk kamus? Nah, vokal i tersebut kita rubah menjadi vokal u. Nah, jadi u ya. Kalau i jadi u. Kalau ki jadi ku. Kalau gi jadi gu. Kalau i jadi u. Kalau ki jadi ku. Kalau gi jadi gu. Kalau shi jadi su. Kalau ci jadi su. Nah, kenapa jadi su? Itu minasan bisa lihat di video
Yang pertama tentang huruf hiragana. Kenapa ci jadi su? Karena itu merupakan satu kelompok. Nah, bisa dicek di video sebelumnya. Lalu ni jadi nu, bi jadi bu, mi jadi mu, ri jadi ru. Nah, gimana contoh kalimatnya? Seperti ini. Kaimas. Nah, kaimas membeli ya. Kaimas membeli. Huruf sebelum masnya ada bunyi vokal i. Jadi bentuk kamusnya i diganti dengan vokal u ya. Jadi kau ya, kau. Lalu kaki mas. Ki vokal i dirubah menjadi vokal u jadi kaku. Oyogimas. Huruf terakhir atau huruf sebelum mas itu gi dirubah menjadi vokal u. Oyogu. Nah, ini merupakan bentuk kamusnya dari oyogimas, berenang ya. Kakimas itu tadi menulis. Nah, sekarang hanashimas. Hanashimas berbicara atau bercerita. Hanashimas. Huruf sebelum huruf mas itu ada huruf shi. Diganti dengan vokal u jadi hanasu. Nah, ini merupakan bentuk kamusnya. Machimas, chi jadi matsu. Karena dia merupakan ta, chi, su, teto ya. Ta, chi, su. Nah, jadi chi bunyi vokal u-nya jadi su. Jadi matsu. Sini mas, ni jadi nu. Shinu. Asobimas, bi jadi bu. Asobu. Yomimas jadi yomu ya, mi, yomu. Kaerimas, kaeri jadi kaeru ya. Nah, ini merupakan kata grup 1 ya. Kesimpulannya, kata kerja grup 1 adalah kata kerja yang huruf sebelum masnya adalah huruf yang berbunyi vokal i ya. Sekarang grup kedua. Grup kedua itu pembentukannya gampang kalau untuk merubah tata bahasanya. Dalam bentuk kamus itu selalu akan ditambah dengan ru. Nah, tapi apa ciri-ciri dari kata kerja grup kedua? Nah, ciri-ciri dari kata kerja grup kedua, rata-rata itu huruf yang sebelum masnya itu berbunyi vokal e. Tapi ada pengecualian seperti okimas. Okimas yang mempunyai arti bangun ya. Kalau okimas yang mempunyai arti bangun itu termasuk yang spesial dari kata kerja grup kedua ya. Jadi meskipun dia huruf sebelum masnya itu vokal i, diakhiri dengan vokal i, tapi tetap dia masuk ke grup kedua. Nah, tabemas. Tabemas, makan. Okimas, bangun. Okimas. Jadi kalau kita untuk merubah ke bentuk kamus, kalau grup kedua, masnya dihilangkan langsung ditambah ru. Ya, jadi okiru. Tabemas, masnya dihilangkan jadi taberu. Okimas, masnya dihilangkan jadi okiru. Nah, begitu. Lalu grup ketiga. Grup ketiga itu hanya selalu ada 2. Shimas ya. Shimas ini artinya melakukan. Biasanya itu kata kerjakan kata benda. Misalnya kaimono. Kaimono itu berbelanja. Tapi kalau misalnya kaimono shimas itu berbelanja dalam bentuk kata kerja. Tapi kalau misalnya kaimono aja belanja. Nah, gitu. Kimas, ini kimas datang ya. Kimas untuk yang artinya datang itu spesial. Nah, kalau grup ketiga ini kita rubah dulu dia dalam bentuk kamus. Bentuk kamus itu biasanya selalu diakhiri dengan ru ya. Jadi kalau grup ketiga diakhiri dengan ru. Tapi semua hurufnya berbunyi vokal u, suru dan kuru gitu. Ini bisa dihafal aja karena cuma 2. Jadi grup ketiga itu cuma 2. Jadi bisa dihafal. Kalau grup kedua
waktu menadakannya vokal E sebelum mas, kecuali ada pengecualian untuk beberapa kata kerja yang berakhiran I, seperti kayak oki mas bangun dan mimas melihat ya. Nah, kalau yang untuk grup 1 tadi sebelum masnya ada bunyi vokal I gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyatakan hobi ya. Karena kita menyatakan hobi, berarti itu bukan suatu kegiatan ya. Berarti bukan suatu kegiatan. Jadi kosakata yang kita gunakan apabila hobi kita itu melakukan sesuatu, jadi kita harus mengkatabendakan. Karena kalau tidak, berarti kita akan melakukannya. Padahal kita hanya untuk menyatakan hobi kita apa, bukan untuk melakukan. Kalau kita menyatakan kita melakukan, berarti kita melakukan. Tapi kalau kita hanya menyatakan kegemaran kita apa, itu cukup tanpa untuk melakukannya. Makanya kata kerjanya harus dirubah ke bentuk kata benda. Nah, ini ada contohnya. Watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Ya. Watashi no shumi. Hobi saya adalah ongaku, musik ya. Mendengarkan musik. Ongaku wo kiku koto desu. Kalau dalam kata kerjanya, ongaku wo kikimasu. Nah, untuk menyatakan hobi, ongaku wo kiku koto desu. Donna ongaku ga suki desu ka? Nah, donna ini menyatakan lebih detailnya ya. Musik yang seperti apa, yang bagaimana. Donna itu yang bagaimana. Suki itu suka. Jadi, donna ongaku ga suki desu ka? Musik yang seperti apa yang kamu suka? Gitu, kata temannya. Lalu dibalas lagi, kurashiku ga suki desu. Kurashiku ga suki desu. Saya suka musik klasik. Saya suka yang klasik gitu ya. Suki itu suka. Jadi saya suka klasik. Nah, itu kalau dalam percakapan. Nah, kalau untuk menyatakan shumi wa gaikoku no koin wo atsumeru koto desu. Nah, gaikoku itu luar negeri, koin di sini koin ya. Atsumeru itu mengumpulkan. Tapi kalau kita menerjemahkannya, kalau misalnya ada partikel wa, kita harus membaca yang partikel wa dulu, menerjemahkan yang partikel wa dulu. Hobi saya, lalu balik ke belakang, mengumpulkan koin dari negara asing gitu. Jadi koin-koin yang dari negara luar, dari luar negeri semuanya dikumpulkan. Nah, atsumeru itu mengumpulkan. Nah, jadi sumi wa gaikoku no koin wo atsumeru koto desu. Nah, kalau untuk melakukan kegiatan, koin wo atsumeru koto desu. Kalau untuk melakukan kegiatan, koin wo atsumemasu, mengumpulkan koin. Jadi bisa sedang mengumpulkan koin atau akan mengumpulkan koin gitu. Tapi karena sekarang kita sedang belajar mengkatabendakan kata kerja, jadi atsumemas berarti dari grup 1, 2, atau 3. Atsumemas, sebelum masnya ada huruf me, vokal E, berarti grup 2 ya. Nah, begitu. Lalu untuk menceritakan waktu, jadi kita menceritakan waktu atau periode tentang apa yang akan kita ceritakan ya. Contoh kalimatnya, kodomo no toki yoku nihon no anime o mimashita. Kodomo no toki, toki itu saat, bisa diartikan saat, bisa diartikan waktu. Kodomo anak-anak ya. Jadi saat anak-anak, saat semasa kecil gitu, waktu kecil, yoku nihon no anime o mimashita. Yoku sering, mimashita lampau dari melihat atau menonton ya, menonton anime Jepang. Jadi waktu kecil saya sering nonton anime Jepang. Lalu wakai toki, wakai itu
muda ya. Jadi waktu muda, yoku ryoko shimashita. Yoku itu sering, ryoko shimashita jalan-jalan atau traveling. Jadi sewaktu muda saya sering traveling gitu. Lalu himana toki. Hima itu waktu senggang ya. Jadi ketika senggang, saat senggang, ryo sukurimasu. Saya memasak masakan. Sukurimasu itu membuat atau memasak. Ryori masakan. Jadi ketika senggang saya memasak. Nah, struktur kalimatnya, grammar atau tata bahasa atau bumponya, kalau dia kata benda lalu harus ada partikel no toki ya, karena kata benda ketemu kata benda itu harus ada partikel no. Nah, kalau dia kata sifat i tadi ya, wakai. Kalau kata benda kodomo anak tadi ya. Nah, kalau wakai itu merupakan kata sifat i karena berakhiran i. Wakai toki, saat muda. Nah, jadi kalau untuk kata sifat i tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi, langsung ditambah toki, lalu kalimatnya apa? Gitu, ditambahkan kalimatnya apa. Lalu untuk kata sifat na seperti himana ya, yang berakhiran dengan na. Himana. Nah, biasanya kalau di akhir kalimat kata sifat na itu nanya hilang. Nah, karena sekarang dia menjelaskan waktu toki, jadi nanya tetap ada ya, tidak dihilangkan. Jadi kata sifat na menggunakan na ya, lalu toki dan kalimatnya apa. Nah, berikut ada contoh lainnya. Gakusei no toki yoku ryoko wo shimashita. Gakusei siswa, waktu menjadi siswa, waktu sekolah gitu ya, saya sering traveling atau jalan-jalan. Nah, ureshi toki utau utaimasu. Ureshi, waktu senang ya. Jadi ketika senang saya menyanyikan lagu ya. Uta itu lagu, utaimasu bernyanyi ya. Jadi menyanyikan lagu atau bernyanyi. Nah, ini dalam bentuk dialog atau percakapan. Himana toki nani o shimasu ka. Nah, ini untuk menanyakan ya. Himana toki. Waktu senggang kamu ngapain gitu? Kamu melakukan apa? Nah, kita tadi membahas tentang shumi ya, hobi. Nah, kenapa sekarang menjelaskan tentang hima? Nah, biasanya itu kebiasaan orang Jepang. Kalau di waktu senggang mereka akan melakukan hobinya gitu. Jadi biasanya kalau tidak to the point mengatakan sumi wa nan desu ka, hobi kamu apa, bisa juga dengan himana toki nani o shimasu ka. Nah, tapi beda kalau di sini. Kalau to the point menanyakan hobi, sumi wa nan desu ka, hobi kamu apa? Jawabnya harus, kalau misalnya ada kata kerja harus dikata bendakan. Tapi karena kalau misalnya kita menanyakan itu himana toki secara tidak langsung ya, secara tersirat kita menanyakan hobi teman-teman kita apa dengan himana toki nani o shimasu ka. Nah, itu dijawab dengan bentuk kata kerja. Maksudnya kata kerjanya tidak perlu dirubah menjadi kata benda. Ya, kata kerjanya tidak perlu dirubah menjadi kata benda. Nah, ryo sukurimasu. Nah, begini, ryo sukurimasu, masak masakan. Seharusnya kalau misalnya ditanya di sini, shumi wa nan desu ka? Hobi kamu apa? Ryori wa sukuru koto desu ya, sukuru. Kenapa sukuru? Ini merupakan kata kerja grup 1. Grup 1 bentuk kamusnya dirubah menjadi vokal U jadi sukuru. Sukuru koto desu. Ryori wa sukuru koto desu. Begitu. Kalau misalnya ditanyakan hobi, to the point ya. Tapi kalau misalnya ada yang menanyakan apa kegiatan dalam waktu senggang, itu bisa tetap menggunakan seperti biasa kata kerjanya apa. Kalau misalnya itu suatu kegiatan tidak perlu dirubah dulu menjadi kata benda.